Halo sahabat desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Anda di channel Peduli Desa 87 setelah sempat hampir 2 bulan tidak update karena kesibukan. Dan sekarang di video ini kembali saya hadir dengan penjelasan seputar tupoksi salah satu lembaga yang ada di desa, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM. Saya yakin sahabat desa pasti sudah tahu tentang LPM. Minimal Anda melihat tulisan LPM terpampang di depan kantor desa bersama dengan lembaga lain seperti BPD, Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya. Namun sayangnya tidak sedikit desa yang LPM-nya seakan tidak berfungsi alias mati suri. Lantas, apakah sahabat desa tahu apa fungsi LPM itu? Apakah LPM itu hanya formalitas yang namanya dicatut untuk melengkapi administrasi pemerintahan desa, ataukah justru merupakan lembaga formal yang berperan penting dalam kemajuan desa? Nah, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Pertama-tama saya terangkan dari yang paling dasar ya, yaitu pengertian LPM. Jika melihat atau mengacu pada undang-undang yang ada, nama LPM ini sebenarnya adalah metamorfosa dari LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Sejak bergulirnya keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 pasal 1, maka LKMD diganti menjadi LPM. LPM sendiri merupakan salah satu mitra pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Selain itu, LPM juga ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi dari pengertian ini sudah bisa kita tebak mengenai fungsi LPM di desa. Sebagai lembaga formal di desa, LPM memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat. Bahkan dasar hukum ini sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, Undang-Undang Desa terkait lembaga pemberdayaan desa itu juga ada di yang berkaitan dengan pemerintahan desa, BPD, dan sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa undang-undang atau regulasi hukum sebelum diterbitkannya Undang-Undang Desa mengenai dasar hukum LPM. Yang pertama ada Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Keempat, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang penataan lembaga kelurahan. Dan yang kelima, Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang penataan lembaga kemasyarakatan. Nah, sahabat desa, itulah 5 dasar hukum yang menguatkan eksistensi LPM di desa sebelum maupun sesudah diterbitkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dan untuk lebih spesifik lagi dalam mengatur lembaga kemasyarakatan desa yang di dalamnya termasuk LPM desa, maka diterbitkanlah Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang saat ini menjadi acuan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan regulasi yang ada tersebut, maka LPM bukanlah lembaga abal-abal yang namanya hanya dicatut sebagai formalitas semata, melainkan sebuah lembaga yang menjadi mitra pemerintahan desa dan memiliki peranan signifikan dalam kemajuan atau memajukan desa bersama dengan pemerintahan desa. Lantas, apa tugas atau fungsi spesifik dari LPM desa menurut undang-undang?
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, dalam pasal 2 ayat 1 yaitu LPM mempunyai tugas membantu lurah atau kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih spesifik lagi, fungsi LPM itu antara lain adalah berikut. Yang pertama, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang keempat, penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif. Dan yang kelima, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Yang keenam, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup. Itulah 6 fungsi LPM yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka LPM berfungsi membantu pemerintah desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu peningkatan pelayanan masyarakat, kemudian peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemudian pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat. Lalu apa sih tugas dari LPM itu? Nah, untuk dipahami tugas LPM tentu tidak jauh atau tidak boleh menyimpang dari fungsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri nomor 5 tahun 2007, hanya 3 tugas LPM itu. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan yang bersifat partisipatif. Yang kedua, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. LPM dengan lembaga lain dari penjelasan tupoksi LPM berdasarkan undang-undang tersebut tadi memiliki hubungan atau posisi yang saling mendukung. Jadi pertanyaannya, bagaimana posisi atau hubungan LPM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di desa? Hal ini penting diketahui terutama oleh para pengurus LPM dan juga lembaga lain demi kesuksesan dalam mencapai tujuan, tugas, dan fungsi LPM yang telah disebutkan tadi. Nah, berikut hubungan antara LPM dan lembaga-lembaga lain di desa. Yang pertama, hubungan kerja LPM dengan pemerintahan desa bersifat konsultatif dan koordinatif. Yang kedua, hubungan kerja LPM dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. Dan yang ketiga, hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga di desa itu bersifat kemitraan. Nah, oke sahabat desa, apakah sekarang Anda sudah mengerti tugas dan fungsi LPM di desa? Semoga penjelasan singkat saya ini bisa menambah wawasan Anda, pemahaman Anda maupun referensi Anda tentang lembaga formal di pemerintahan desa, terutama LPM. Jadi kesimpulannya, LPM desa itu adalah sebuah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu pemerintah desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan desa yang lebih baik. Adapun aturan hukum terbaru tentang LPM yaitu Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan adat. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.